Halo, perkenalkan, nama saya Dika. Sekarang umur saya 29 tahun. Saya yang bertanggung jawab di Gabuci Farm yang berlokasi di Tawang Banteng, Kabupaten Tasikmalaya. Gabuci Farm itu berfokus di penggemukan sapi potong. Ya, fokusnya lebih ke pengadaan sapi kurban, Kang. Jadi sebelumnya, awal saya bergelut di bidang sapi potong ini, dulu saya di Bandung masih kuliah, usahanya di domba, di penggemukan domba. Cuman karena ada masalah, ya akhirnya bangkrut lah gitu. Bisa dibilang bangkrut atau enggak gagal. Nah, pada saat itu di 2020 udah habis modal, saya balik ke Tasik, nggak punya usaha, balik lagi ke orang tua, bingung, cuman di rumah malu. Pada akhirnya kepikiran, dulu kan domba juga ada pemodalnya, cuman nggak sebesar di sapi ini. Nah, kepikiran itu saya bikinlah proposal, bikin RAB-nya, bikin anggarannya, saya ajukan ke yang punya modal. Nah, ketemulah sama Pak Haji Dedi ini yang punya Gabuci. Ternyata sebelum saya ke sini, kandang sapi udah dibangun, Kang, 2 tahun yang lalu. Berarti di 2018-an udah dibangun, cuman belum ada sapinya, belum diisi si kandang teh. Karena belum ada yang bisa ngelola lah gitu kayaknya mah. Ketemu sama saya mungkin satu pemikiran, singkat cerita setujulah akhirnya Pak Haji sama saya. Mulailah dengan populasi awal 16 ekoran di tahun 2020-an. Awal saya melihara sapi kan belum terlalu jago ya, Kang. Anggaplah baru pertama kali ngehandle benar-benar sendiri gitu. Waktu itu berdua sama temen. Ngehandling belum mahir, nyuntik juga belum tahu cara yang benarnya gimana. Penanganan penyakit masih cuman tahu sekedar teori, Kang. Jadi pengaplikasiannya kan belum terlalu tepat lah gitu pada waktu itu. Nah, yang lucu pas pertama ngehandling sapi besar, Kang, waktu itu 6 kintalan sendiri. Karena malu diliatin pemodal. Karena malu diliatin Pak Haji, saya beraniin lah ngehandling sendiri, nggak taunya ketabrak. Cuman masih bisa ketolong lah waktu itu. Tahun terakhir, periode terakhir berarti tahun 2023, penjualan total sapi di Gabuci kalau nggak salah 130 ekoran. Omset nyentuh di 4 miliar. Di awal mula ngelola peternakan sapi ini kan segala sendiri, Kang. Dari ngebuang feses, ngemandiin sapi, ngasih pakan, nyari pakannya, ngejualnya, pokoknya semuanya sendiri. Nah, pada saat itu ya orang-orang ya teman-teman yang seangkatan kan udah pada kerja di kantor, udah pada settle lah gitu kalau bahasa anak sekarang mah gitu, udah pada settle. Nah, ya saya awal mula itu mah udah aja di kandang full gitu, nggak ada, malah main juga nggak kehitung, belum pernah kayaknya waktu itu mah, kurang lah main juga gitu. Ya udah full ngurus sapi aja gitu, jadi selama periode awal mah. Nah, yang 16 ekor kan pemeliharaannya lumayan panjang, Kang, ya waktu itu. Dibilang panjang ya 7 bulanan. Karena pemeliharaan 7 bulan udah terlalu besar, sapinya ada yang udah sampai 9 kintal, 8 kintal. Nah, pas mendekati kurban, beli mendadak lagi gitu. Stok lagi pas mau mendekati kurban. Nah, di periode pertama pemeliharaan 16 ekor itu bisa kejual di periode pertama sampai 60 ekoran. Omsetnya kurang lebih di 1 miliaran lah kalau omset. Nah, kalau di Gabuci Farm biasanya ngisi setelah habis kurban langsung belanja lagi, Kang. Belanja lagi, cuman targetnya buat sapi-sapi besar. Jadi pemeliharaan 1 tahun buat target di 8 kintal, 9 kintal, paling kecil lah ada 7 kintalan. Nah, nanti ada yang pemeliharaan 6 bulan, jadi nggak sekaligus belanjanya, sedikit-sedikit lah, menyesuaikan sama permintaan pasar. Kita berkacanya di periode yang sebelumnya.
Jadi periode yang sebelumnya ukuran segini kejual berapa ekor, ukuran segini berapa ekor, nah nanti kita sesuaiin buat periode berikutnya. Jadi kan setelah habis kurban berarti Hamin 1 tahun ya. Hamin 1 tahun udah belanja Kang. Targetnya yaitu buat sapi-sapi besar. Nah belinya beli bakalan yang masih potensi buat ukuran bobot nanti panen di 9 kintalan lebih lah. Nah nanti kalau misalkan buat bobot yang lebih kecil lagi biasanya pemeliharaannya lebih pendek. Ada lagi nanti yang buat pasar yang patungan. Kalau buat masjid-masjid kan biasanya yang budget 20 sampai 23. Nah itu biasanya dihamin 2 bulan. Jadi tetap dipelihara, bukan beli dadakan hamin seminggu buat dijual lagi. Jadi nggak trading lah Kang gitu. Yang pertama harus dipikirin pakannya dulu, karena 70% kan biaya atau kebutuhan ternak kan ada di pakan. Udah pakan, baru kandang, terus bibitnya, bakalannya, sama sapronaknya berarti ya, kayak peralatan-peralatan yang dibutuhkan di kandang gitu. Kayak timbangan, buat ngecek tiap bulan pertambahan bobot badannya berapa, DG-nya berapa, biar bisa kontrol tiap bulan. Yang harus diasah itu kan peka ke kebutuhan masyarakat apa yang paling dibutuhin di momentum apa, orang-orang beli apa gitu. Nah kalau saya kan di peternakan sapi potong, berarti setiap umat muslim pasti kurban di Idul Adha gitu. Nah di Tasik kebetulan peternak sapi lokalnya nggak terlalu banyak, jadi kebutuhan permintaan juga masih tinggi. Nah kita harus bisa baca pasar gitu. Selain itu ya harus membangun relasi juga sama peternak-peternak lain, harus punya relasi yang bagus, karena nanti bisa saling bantu ketika penjualan, ketika pemeliharaan, bisa sharing-sharing lah sama peternak lain. Karena kan masalahnya nggak selalu kembung, nggak selalu cacingan. Kayak kemarin kan ada kasus wabah PMK, wabah LSD. Kalau kita cuman sendirian kan repot, nggak ada buat sharing gitu. Jadi harus sharing sama peternak lain juga gitu. Kelemahan di usaha sapi potong ini, putarannya mungkin Kang ya lebih lambat dibandingkan ternak-ternak lain ya, seperti unggas. Putarannya kan yang bisa diandalin paling besar di momentum kurban kalau di sapi. Harian juga mungkin bisa untung, bisa ada putaran buat potongan ke pasar. Cuman ya jauh kalau sama momentum kurban gitu. Jadi kebutuhan daging sapi juga kan tidak terlalu tinggi dibandingkan sama telur atau sama daging ayam gitu. Jadi putaran ya mungkin bisa dibilang lambat, karena pemeliharaan aja paling cepat 4 bulan kalau biar sapinya gemuk gitu. Dari bakalan ke panen gitu. Paling cepatnya kurang lebih 4 bulan 6 bulan lah. Jadi untuk memulai bisnis sapi potong ini harus dipikirkan baik-baik Kang, karena ya satu cash flow-nya kan tidak terlalu cepat ya. Jadi harus punya tabungan yang cukup lah. Karena ya penjualan yang paling menguntungkan ya ada di kurban. Terus resiko-resikonya juga harus dipikirkan, karena bukan cuma penyakit, ya bibitnya harus dipikirkan, terus target pasarnya juga harus dipikirkan. Banyak lah, ditambah lagi kan kematian juga lumayan gitu, ke 1 ekor sapi kalau mati 1 juga kan ruginya lumayan gitu. Jadi harus terus belajar, jangan mudah menyerah intinya mah Kang. Jadi pas belanja atau beli bakalan juga harus diperhatikan Kang. Karena pernah kejadian di sini ada yang kelewat. Kan sapi untuk kurban harus utuh dalam artian reproduksinya harus utuh, sapinya harus sehat. Nah waktu itu nggak ada yang kelewat.
yang harusnya skrotumnya utuh kan harusnya ada 2. Nah ini cuma ada 1. Berarti kan nggak layak buat kurban. Ya mau nggak mau jadi harus dipotong gitu. Ternak sapi potong peluang kedepannya masih terbuka lebar ya Kang. Karena yang saya lihat di 3 periode ke belakang, permintaan terus bertambah Kang. Karena ya mungkin kesadaran umat muslim untuk berkurban semakin tinggi. Motivasi saya orang tua Kang, ya ditambah malu ya mau pulang lagi ke rumah juga udah kejebur di usaha ini. Awalnya juga kan orang tua percaya nggak percaya, ada yang mau ngemodalin sapi gitu, ada yang mau ngemodalin di usaha ini karena nominalnya lumayan tinggi gitu. Nah, kedua orang tua saya kan pekerja dua-duanya, jadi nggak ada yang terjun di bidang usaha lah Kang, apalagi di bidang peternakan, karena keluarga juga nggak ada yang usahanya di bidang peternakan gitu. Kalau usaha-usaha lain mungkin ada, cuman kalau yang di peternakan nggak ada gitu, cuman saya. Nah, untuk meyakinkan orang tua pada saat itu hese gitu kan lah, jadi sedih ke orang. Pas mau terjun di usaha sapi potong ini kan orang tua kurang percaya Kang, karena sebelumnya di domba saya gagal gitu. Jadi buat membuat orang tua percaya itu lumayan lah, karena pada saat itu saya juga disuruh buat mendaftar di PNS, dipaksa masuk PNS, cuman ya gagal gitu. Nah, berjalan 1 periode mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, ya akhirnya orang tua juga percaya gitu. Dan sampai saat ini saya masih di usaha yang sama gitu, masih udah jalan 4 tahun konsisten di usaha sapi potong ini gitu. Alhamdulillah 4 tahun ini dari usaha ini bisa merambah ke usaha lain Kang. Udah buka toko sembako sama ayam petelur. Walaupun belum besar gitu, tapi ya adalah bisa nambah usaha itu gitu. Ya alhamdulillah juga dari hasil usaha ini bisa kebeli mobil yang diinginkan dulu Kang. Ya mobil BMW.